Selamat pagi. Hari ini mau ke Pontianak ya. Kita pakai masker dulu. Jadi perjalanan ke Pontianak kita naik pesawat maskapai penerbangan menuju ke Pontianak, dan ini bawaan. Jadi saya kalau pergi 2 hari, 3 hari sampai 5 hari mending bawa mobil dan taruh di mana? Taruh di bandara di Suwarna. Gitu. Oke, kita taruh kaca dulu nanti ya. Jadi perjalanan ini selama 5 hari akan ada pelatihan mapping using drone bersama Indonesia Mapping Community. Oke teman-teman. Oh ya, yang penasaran saya pakai kamera apa untuk ngevlog, ini dia. Oke, ini saya pakai GoPro 8. Saya udah di perjalanan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Tapi mau jemput Om Bahrun dulu. Kita akan bareng. Kemudian nanti akan titip mobil di Suwarna. Lalu nanti kita pakai shuttle diantar ke terminal. Tapi kami berangkat jam 14.10, makanya nanti saya dan Om Bahrun mau bincang-bincang dengan seorang pilot pesawat komersial ya. Beliau teman baik kami dan kita akan tanya-tanya ya nanti seperti apa sih job desk-nya yang beliau kerjakan sehari-hari menjadi pilot pesawat komersial. Oh itu dia, ada Om Bahrun. Oke, saya jemput Om Bahrun dulu ya. Siap. Tinggal nanti saksikan siapakah bintang tamu kita spesial. Dia adalah seorang pilot pesawat komersial. Ditunggu ya. Oh ya, Bahrun. Ini Om Bahrun nih. Selamat pagi guys. Biasa nih pagi-pagi. Mantap. Udah. Donatnya masih ada, donat modus. Udah ada Om Bahrun ya. Jadi kita lanjut Gini, ke bekalnya Suta. nih donat modus. Modus ya. Jadi nanti kita ke Terminal 3 Om. Siap. Kita ketemu Kapten. bintang tamu yang paling dinanti-nantikan, seorang kapten pilot komersial plat merah. Dan pilot ya. Ya.
Oke, udah sampai di Suwarna. Yuk, Om, siap-siap. Kita siap-siap. Ini kita mau langsung turun semua ya? Iya, turun semua. Oke. Ini tips buat teman-teman. Jangan sampai hilang nih tiket ya. Kalau hilang, denda 100.000. Ini biasanya akan saya simpan di tempat yang paling aman dengan kunci. Ya. Dengan kunci. Oke, ini donat. HP. Nah, ini dia teman-teman yang gua tadi sebutin. Oh, nyebutin akan apa? iya ada kak. Gua akan ketemu bintang tamu spesial. Oh. seorang Apa kabar? seorang kapten pesawat komersial beneran, bukan pilot drone, ya nggak Om? Kalau kita kan pilot drone kan. Pilot-pilotan. Kalau beliau pilot beneran. Siap. Yang pendidikan Om ya. Iya. Berapa tahun Om? Apa ya? 2 tahun ya? 2 tahun pendidikan, terus di kokpit tuh ngapain aja sih, terus apa-apa aja sih, karena gue penasaran ngeliat petir mini itu gitu. Oh, yang kemarin Iya, di Instagram. Ini bedanya nih Om. Hah? Ini beda ini sama ini loh. Ada bar di sini Om. Oh iya, beda. Tapi saya mau tanya serius nih, kalau udah jadi pilot drone bisa nggak sih jadi pilot komersial? Bisa lah. Bisa. Bisa banget. Asal pelatihan dulu ya. Yuk. Udah pesan kopi. Udah. Yuk kita ngobrol santai aja ya. Oke. Gua udah duduk bareng sama pilot, bukan pilot sih sebenarnya, tapi yang gua kenal itu beliau ini seorang relawan, seorang volunteer. Gua nggak melihat dia sebagai seorang kapten pilot komersil. Gua melihat beliau sebagai seorang sahabat tadi, karena di Lombok, di Palu, di Banten, di mana-mana waktu ada bencana, kami selalu hadir bersama teman-teman All Community for Humanity. Penasaran kan? Kita tanya dulu yuk sama empunya. Ini dia. Om, lu kenapa sih nggak nge-YouTube Om? Biar ngetren gitu, biar ngetop gitu. Males gua. Satu, ribet ya ngambil gambar, ribet. Terus kedua, space storage segala macem, nyeting, ngedit segala macem, ribet banget. Terus habis itu ya gue juga kagak mau jadi orang top. Gue udah gini-gini aja udah. Males gua. Yang penting gue kerja bener, terbang aman segala macam, udah itu aja cukup lah, nggak usah ngetop aja. Tapi Kak Ken ini ngetop di hati kami di All Community. Bener Om, bener. Karena apa ya? Ya nanti mungkin gua akan share foto-foto atau video yang selama kita menjadi relawan. Om Ken ini pakai baju ini ya, tapi kaos ya Om ya kalau nggak salah ya? Kaos ya, dulu kan. Iya kan? Memperkenalkan ke anak-anak dan memberikan motivasi yang lebih ke mereka gitu kan Om ya. Oke. Kalau Lombok waktu itu ya. dari Lombok, tapi kita nggak akan bahas itu. Oh, iya. Kita akan bahas masalah petir mini. Petir ini oke. Yang Itu- kemarin di posting itu ya. Itu gue baca itu yang deskripsinya di Instagram itu sangat jelas banget gitu, sangat pengetahuan lah. Jadi itu cara Kak Ken ya seperti itu ya. Iya. Jadi gue lebih apa ya? Gue kasih gambar atau video, habis itu ya gue jelasin dengan tulisan tanpa ada suara, biar
ya orang-orang baca gitu kan. Sekarang udah jarang banget ngebaca gitu ya. Kalau ada video review kadang lebih dengar suara. Gue pengen ngebalikin lagi orang itu kalau sekarang itu kalau bisa ya lebih suka baca, karena dengan baca itu ya otak kita jadi mikir lagi, terus kita bisa membayangkan sendiri, punya imajinasi sendiri, jadi lebih bisa ngasah gitu dibanding bukan berarti kalau video ada voice over itu jelek, bukan ya, tapi pengen ngebalikin kebiasaan kayak dulu lagi suka ngebaca, jadi kayak gitu. Jadi gue bikin caption atau tulisan yang lebih gampang dicerna kali ya sama orang-orang awam gitu. Cuma mungkin bagi sebagian kita yang udah paham, wah ini informasi yang receh gitu, tapi di luar sana ternyata banyak banget yang baru tahu ternyata kayak begini toh. Dan bahasanya juga mudah dimengerti. Terlihat juga dari feedback teman-teman juga yang bilang makasih infonya, makasih penjelasannya yang gampang seperti itu gitu. Ada juga yang ngeroti ya? Ada juga yang ngeroti, kayak ini nih suka ngeroti, ngadon roti nih. Tapi emang narasi itu kadang-kadang penting. Narasi penting. Karena dengan narasi apa yang kita sampaikan itu objektif, clear. Betul. Karena kadang-kadang kalau pakai kita ngomong voice over ada subjektivitas. Betul. Kita nggak sadar gitu. Dari ya. nada suara, dari apa segala macam. Oke, sip. Jadi opening gua dari rumah kan akan ketemu ya kan bintang tamu spesial nih. Ini bintang tamu spesial di YouTube gua nih. Makasih kakek. Thank you. Gue nggak akan panjang lebar nanya ke dia tentang profesinya. Teman-teman pasti tahu lah Captain Pilot itu seperti apa. Di sini gue sih penasaran aja gitu. Emang dari dulu tuh gue pengen tanya tuh kenapa sih dia nggak mau nge-YouTube gitu. Ternyata sudah terjawab ya. Nah, dan teman-teman kalau mau lihat siapa Kak Ken, lihat di Instagramnya nih ya. Di deskripsi gua ada nanti. Ada di bawah. Instagramnya Kak Ken. Apalagi ya pengen gue tanya. Jadi blank gue nih. Sebentar. Oh iya. Mengenai ini aja deh. Program kita Om. Program kita tentang apa? Kemanusiaan ya kan. Kan ada circle ya. Circle GA Circle kan. Nah, Kak Ken di situ sebagai apa dan untuk apa gitu? Maksudnya kegiatannya untuk apa tuh GA Circle? Dari kan kebetulan kalau sama Om Anton kan apa sih ACF kan? All Community for Humanity. Iya. Jadi kumpulan komunitas-komunitas untuk kemanusiaan gitu. Entah itu bencana, entah itu apa, itu kita kumpul semua di situ relawan. Nah, kebetulan dari kita teman-teman dari perusahaan kita, jadi kayak ada kumpulan pegawai-pegawai gitu, tapi bukan di bawah naungan perusahaan langsung, tapi karena kita pegawai, kita punya satu visi dan misi yang sama, akhirnya kita bikinlah komunitas GA Circle. GA Circle itu kayak kebetulan kan kita kadang ada dapat jatah tiket segala macam. Nah, jatah tiket itu kita pakai untuk menjangkau daerah yang belum terjangkau sama bantuan. Misalkan kayak kemarin kita ke Lombok, jadi kita pergi ke Lombok, tapi kita pakai jatah tiket diskon. Jadi kita mengunjungi teman-teman adik-adik di Lombok situ waktu bencana gempa segala macam itu. Pernah juga kita ke Banten juga ya bareng-bareng waktu itu ya. Banten. Nah, kebetulan gue di situ jadi yang ngurusin tentang program. Kira-kira program setahun ke depan apa? Terus kalau ada bencana, terus kita harus bikin program apa segala macam kayak gitu. Kebetulan kalau GA Circle itu kita bagi 3, tentang lingkungan, tentang bencana alam, dan tentang pendidikan. Kayak kemarin kita ngadain tentang bencana alam, kita visit ke Lombok, kita bikin acara trauma healing. Ya, trauma healing. Kita juga pernah tentang pendidikan, kita kasih pendidikan tentang pendidikan kreatif di SD di belakang Bandara Soekarno-Hatta. Jadi
ya gurunya, ya muridnya, kita kasih pembelajaran. Waktu itu kita bikin muridnya itu kita kunjungi ke sekolah, terus kita main lah memperkenalkan profesi yang ada di bandara ini, mulai dari pengatur lalu lintas, pramugari, pilot, orang bandara, segala macam. Terus kemudian bulan depannya kita undang lah adik-adik itu ke bandara biar ngerasain naik pesawat. Jadi naik pesawat, check in dia di atas. Habis itu kita ajak ke mock up itu apa ya? Tiruan cabin pesawat. Terus mereka tuh dibikin seolah-olah naik pesawat. Nanti ada pramugari yang ngasih makan. Oh iya. Apa iya. segala macam. Gitu, ada pilotnya juga. Nah terus habis itu bulan depannya lagi gurunya kita kasih pembekalan pendidikan kreatif. Gimana caranya kita ngikutin zaman gitu loh, ngajarin biar anak-anak nggak bosen, biar mereka masuk pelajarannya, biar mereka nggak bosen, biar mereka jadi lebih kreatif gitu. Jadi gurunya kita ajarin juga. Terus juga ada soal lingkungan. Kita pernah juga ke Majalengka, kita ngasih pendidikan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar sampah sembarangan. Terus kita kasih awareness soal longsor segala macam. Jadi kayak gitulah kurang lebih kegiatan relawanan kita bareng Om Anton juga. Jadi kita ketemunya di sana sebenarnya, bukan karena pilot drone, bukan karena pilot airline, bukan. Jadi dari sana semua. Menarik nggak? Circle itu siapa aja? Circle itu siapa aja sebenarnya, semua orang ya. Jadi profesi? Profesi apapun. Jadi karena itu kita yang ngurusin itu adalah orang-orang di perusahaan itu. Jadi kita kadang bikin berkolaborasi sama orang lain, kayak kolaborasi sama ACF-nya Om Anton. Kadang kita berkolaborasi sama sekolah kolong jembatan Cikini kayak gitu. Pernah dengan Kementerian BUMN, pernah kayak gitu. Jadi circle-nya itu nggak cuma terbatas sama perusahaan itu sendiri, tapi kita kadang berkolaborasi lebih luas biar bisa menjangkau semuanya lah dengan kemudahan dan kesempatan yang kita punya. Jadi bukan karena dalam tanda kutip kawan-kawan yang di aviasi, bukan ya? Bukan. Jadi lebih luas mungkin lagi. Di situ orangnya orang-orang aviasi, tapi kita memang kita lebarin ke semua, kita rangkul semua, makanya bilangnya circle ya. Circle ya. Oke. Siap. Ya, mulia banget kan seorang captain pilot. Jadi kita berdua ini ketemunya memang di saat di saat lagi gempa Lombok ya, di rumah singgah Lombok ya. Terus akhirnya berlanjut lagi dan kita akhirnya akrab lah gitu. So teman-teman semuanya, penghasilan gue juga nih di YouTube itu 100%-nya gue sumbangkan ke All Community for Humanity. Nanti dari situ bebas tuh, kalau ada bencana atau ada program-program apa itu disalurkan di situ, seperti itu ya. Jadi terus kita berbuat baik lah. Kita berbuat baik tuh macam-macam, doain, ditonton ya kan, ya disupport dan lain-lain seperti itu. Dan intinya terakhirnya itu kita bisa sama-sama menjadikan diri kita semua ini bermanfaat untuk orang lain. Itu yang penting. Itu yang penting. Sip. Agen. Makasih Makasih ya. Makasih teman-teman semuanya.